Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Tema kita hari ini adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian mampu pertama meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil, dan Maha akhir. Dan yang kedua, diharapkan setelah mempelajari materi ini, Anda memiliki sikap keluhuran budi pekerti, kokoh dalam pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi dari pemahaman kalian tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Karim yang Maha Mulia, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang ketiga, menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Dan yang keempat, menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Jadi 4 indikator ini yang harus kalian kuasai. Anak-anak sekalian, mendekatkan diri dengan Allah ini kan bagian dari rukun iman. Di rukun iman itu kan yang nomor 1 adalah percaya kepada Allah. Nah, di sini tema kita adalah mendekatkan diri dengan Allah. Nah, beragam cara yang ditempuh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama melalui jalan merenung atau bertafakur atau berzikir dan beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam Al-Quran mengenalkan dirinya kepada kita itu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini berjumlah 99. Nah, yang kita pelajari hari ini ada 7 tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kita dengan merenung atau bertafakur, berzikir, menyebut Asmaul Husna dengan memahami makna, kemudian beribadah yang diperintahkan mulai sholat, zakat. Nah, itu insya Allah akan bisa mendekatkan diri manusia dengan Sang Pencipta. Lalu yang kedua melalui perbuatan atau amalia sehari-hari. Misalnya berbuat baik dengan orang tua, tetangga, meringankan beban orang lain. Nah, di situ Allah hadir. Contohnya kalau kamu berbagi dengan orang lain, orang yang sangat membutuhkan, atau kamu berkunjung ke rumah orang yang sedang sakit,
Lalu yang ketiga yang menyebabkan kita bisa dekat diri dengan Allah itu ketika kita tertimpa musibah. Nah, coba kalau kita tertimpa musibah itu apa yang kita ingat? Siapa yang Allah? Nah, itulah beragam cara yang ditempuh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma, berarti nama-nama, dan husna, baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul Husna ini ada 99 nama. Tapi dalam pembahasan ini hanya akan dibahas 7, bukan 8, 7 saja. Al-Karim, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. 7. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sekarang dalil tentang Asmaul Husna itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ini, anak-anak sekalian, surah ke-7 ayat 180 itu jelas bahwa Allah itu memiliki nama-nama baik. Dan kalau kita mau berdoa, memohon kepada Allah, kita ya menyebut dengan Asmaul Husna ini. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengingat Allah dengan mengenali 99 nama itu, maka doa kita insya Allah akan dikabulkan. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, ini juga tentang dalil Asmaul Husna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidam man ahsoha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Nah, ini hadis Rasulullah sahih ini, Bukhari Muslim. Jadi kalau anak-anak itu saya yakin dari SD, SMP, SMA, sekarang ini sudah pernah itu ya diajarkan oleh guru agama kalian untuk menghafalkan 99 nama Allah. Jadi barang siapa yang hafal, nah itu dia masuk surga ini. Ini hadis yang sahih ya. Jadi silakan dihafalkan anak-anak. Nah, yang pertama yang kita bahas makna Al-Karim. Jadi salah satu nama Allah itu Al-Karim. Menurut bahasa Al-Karim artinya yang maha mulia, yang maha dermawan, dan yang maha pemurah. Jadi menurut istilah Al-Karim adalah Allah yang maha mulia, lagi pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk. Jadi Allah itu Al-Karim. Semua makhluk itu yang beriman, menyembah, tidak menyembah, binatang, semuanya itu diberi anugerah oleh Allah rezeki. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan. Yakin. Dalil mana? Quran surah Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia,
Apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Jadi Allah itu Maha Karim. Yang beriman, tidak beriman, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Oleh karena itu, Allah juga tidak rugi misalkan kita tidak mau menyembahnya. Menyembah itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita tidak menyembah, ya kita sendiri yang rugi. Al-Karim. Berikutnya, yang kedua, makna al-mu'min. Menurut bahasa al-mu'min itu berarti amina, adalah pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Nah, jadi sifat Allah al-mu'min, Allah itu adalah benar, amanah. Allah itu dapat dipercaya. Orang mukmin itu, orang yang beriman itu dapat dipercaya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 80 Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Itu aman, mukmin. Nah, orang yang imannya itu benar, tidak bercampur aduk antara syirik. Nah, insya Allah ya. Nah, orang-orang yang memiliki sifat mukmin yang mewarisi Asmaul Husna al-Mu'min itu biasanya orangnya dapat dipercaya. Hatinya itu tenang, merasa aman dan teguh. Yang ketiga, al-wakil. Apa arti al-wakil? Menurut bahasa al-wakil artinya maha mewakili atau pemelihara. Artinya Allah yang memelihara dan mengurusi segala makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Mana dalilnya? Quran surah Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi semua ciptaan Allah di muka bumi ini ada hubungannya tadi. Allah Maha Pemurah, Maha Mulia tadi. Semua yang diciptakan oleh Allah itu dalam pemeliharaan. Maka tidak ada yang satu atau terlewat untuk tidak mendapatkan rezeki. Semua akan diberi oleh Allah rezeki. Oleh karena itu jangan khawatir kalau kita mau bekerja, berusaha, insya Allah. Selanjutnya yang keempat, al-matin. Menurut bahasa al-matin itu artinya maha kukuh. Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Dalilnya Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi dengan mengimani Asmaul Husna Al-Matin ini, yakin bahwa Allah itu maha sempurna. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tiada daya dan upaya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai hamba sebaiknya ya berpasrah diri kepada Allah. Mengakui bahwa Allah yang maha kuat dan kita makhluknya lemah. Berikutnya, al-jami. Menurut bahasa al-jami artinya yang maha mengumpulkannya, menghimpun. Yaitu bahwa Allah maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Nah, di sini Allah itu maha kuasa untuk mengumpulkan, menghimpun, menyatukan. Oleh karena itu, apabila kita ada perpecahan, ada beda pendapat, itu kembalikan kepada Allah. Al-Jami. Nah, itu
harus dimiliki oleh orang sebagai pemimpin, jiwa kepemimpinan yang bisa menghimpun, menyatukan. Dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Engkaulah sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah ini Al-Jami. Al-Jami. Berikutnya yang kelima, keenam, makna Al-Adil. Menurut bahasa Al-Adil artinya Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi anak-anak sekalian, sifat Allah adil itu adil yang hakiki, yang mutlak. Jadi kalau di dunia ini ada manusia yang tidak mendapatkan keadilan, dan nanti insya Allah di akhirat itu akan mendapatkan keadilan dari Allah. Sebab kalau keadilan di dunia ini masih banyak dipengaruhi oleh apa dan siapa. Masih banyak manusia itu dalam memutus itu dipengaruhi oleh ini saudara, ini tetangga, kadang-kadang tidak bisa bertegak lurus menegakkan hukum. Kalau Allah adalah Maha Adil. Makna al-akhir yang ketujuh. Menurut bahasa al-akhir artinya Maha Akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, Maha Kekal dengan kekekalan. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa yang zahir sekaligus yang batin? Sebenarnya Allah itu sangat nyata, tetapi karena kemampuan ruang dan batas kita sebagai manusia tadi tidak mampu menyaksikan kezahiran Allah itu. Justru ketika Allah mau menampakkan pada Nabi Musa, maka Nabi Musa dan pengikutnya pingsan. Sekaligus Allah itu yang batin. Kita hanya bisa merasakan. Nah, inilah 7 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Kita dapat berperilaku mulia, yaitu dengan menjadi orang yang dermawan. Ini adalah mewarisi sifat-sifat Allah Al-Karim. Menjadi orang yang jujur, Al-Mu'min. Senantiasa bertawakal kepada Allah, Al-Wakil. Menjadi pribadi yang kuat, Al-Matin. Teguh pendirian, Al-Jami. Berkarakter pemimpin, Al-Adil. Mampu berbuat adil. Kemudian yang terakhir adalah Al-Akhir. Menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah anak-anak sekalian materi kita tentang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami 7 dari 99 Asmaul Husna itu, kalian akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.